Salam selamat pagi bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Doa kami dan pengharapan kami, kiranya jemaat Tuhan terus mengalami sukacita, terus mengalami pertumbuhan iman, dan selalu sehat. Dan kalaupun ada yang kurang sehat, yang sakit, bahkan yang berduka, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan memberikan penyembuhan, dan Tuhan memberikan penghiburan. Dan teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini sebagai sumber kekuatan kita untuk melakukan segala aktivitas kita, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahasa Batak itu parmahana dinggad doang gua. Di siahon parmahana dingganido hosana humokop akka biru-biruna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, bahwa beberapa hari ini kita telah mendengar renungan singkat bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Dan dalam firman ini kita bertemu kembali dengan firman bahwa Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, yang pertama yang sangat menonjol dari gembala yang baik dan yang harus kita yakini adalah bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mengapa dikatakan gembala yang baik? Karena dia mampu mempertaruhkan nyawanya demi memprioritaskan, mengutamakan domba-dombanya. Pemilik domba itu adalah gembala yang baik itu. Sehingga ketika ada binatang buas yang mau memangsa domba-domba itu, maka gembala itu akan dapat mempertaruhkan nyawanya. Apapun akan dipertaruhkan, yang penting dombanya selamat. Yang penting dombanya memperoleh keselamatan, memperoleh kenyamanan, damai sejahtera, kasih sayang daripada gembalanya. Berbeda dengan gembala upahan, bahwa gembala upahan adalah gembala ketika ada serangan, ketika ada musuh, ketika ada binatang buas, maka gembala itu akan memprioritaskan kehidupannya. Tetapi Tuhan kita mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia adalah rela mati bagi kita. Oleh karena itulah, maka Yesus, gembala yang baik itu, mati disalibkan di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita semuanya diselamatkan. Supaya kita semuanya memperoleh kehidupan. Supaya kita semuanya adalah mampu hidup damai dan hidup dengan penuh kasih sayang. Itulah pengorbanan seorang gembala yang baik itu. Tidak ada yang melebihi gembala yang baik itu. Karena gembala yang baik itu semuanya akan dia pertaruhkan demi kita. Oleh karena itu, bahwa gembala yang baik itu akan selalu menjaga domba-dombanya dan memasang segala apa yang dia punya supaya dombanya selamat. Dan yang kedua yang dapat kita lihat dalam nas ini adalah bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Walaupun banyak domba itu yang hampir mirip, bahkan secara kasat mata tidak bisa dibedakan, tetapi gembala yang baik itu mengenal semua dombanya. Karena gembala itu mengetahui dan dapat melihat perbedaan daripada domba-domba itu, walaupun semuanya hampir sama. Dia sangat mengenal, dia sangat melihat setiap domba-dombanya. Apa yang terjadi bagi dombanya, apakah dombanya sakit, apakah dombanya mengalami pergumulan, apakah dombanya mengalami persoalan,
Apakah dombanya haus? Apakah dombanya lapar? Atau dombanya kurang enak badan? Maka gembala itu tahu. Gembala yang baik itu mengetahui semuanya. Dan apa yang terjadi bagi domba itu, maka gembala itu tahu. Semuanya dia tahu. Semuanya itulah karena dia sangat mengenal dombanya. Dari gerak-geriknya, dari semuanya, dari tingkah laku. Gembala yang baik itu mengetahui semuanya apa yang terjadi bagi dombanya. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah domba itu mengenal gembala? Apakah domba itu mengenal gembalanya? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat gembalaannya, sebagai domba Allah, apakah kita mengenal Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan karena kesibukan, jangan karena persoalan, jangan karena segala aktivitas kita tidak mengenal gembala kita. Karena gembala kita adalah sangat mengenal kita. Jangan karena situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, karena masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mengenal Tuhan. Jangan kita menjadi domba yang tersesat. Jangan kita menjadi domba karena kesibukan kita mencari makan dan minum, mencari nafkah di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sambil bekerja di tengah-tengah kesibukan kita juga bahwa kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengikuti Tuhan. Dalam situasi apapun kita bisa mengikuti Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sebagai gembala kita adalah Dia sangat mengenal situasi kita. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini, ketika kita menangis, ketika kita bersuka cita, dan ketika kita berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, Dia sangat tahu betul keadaan kita. Dia sangat tahu kondisi kita. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita supaya kita mengenal suaranya. Tuhan menginginkan kita, bagaimanapun kita tetap berada di dalam kehendak-Nya. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Kita adalah milik-Nya. Maka karena kita milik-Nya, maka kita harus mengenal. Kita harus semakin mendekat. Kita harus mampu memberikan waktu kita untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita bekerja selama 8 jam satu hari. Dan kita beristirahat selama 8 jam juga dalam satu hari. Berarti masih 8 tambah 8 masih 16 jam. Lalu sekitar 8 jam lagi kita kemana? Mungkin apakah itu kita di perjalanan, atau apakah kita ngomong-ngomong, berbincang-bincang dengan keluarga atau dengan yang lain. Tetapi bahwa kita harus mengingat, kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk terus berdoa, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kita harus mengingat bahwa kita harus mengisi hari kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah itu kita berdoa, mendengar firman Tuhan, dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah caranya supaya kita semakin mengenal Tuhan, supaya kita semakin merasakan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah melewati hari ini tanpa penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah
itulah yang Tuhan inginkan. Kita menyerahkan kehidupan kita karena kita adalah umat gembalanya. Kita adalah miliknya. Maka Tuhan gembala yang baik itu mengetahui setiap situasi yang kita hadapi. Dia bukan hanya mengetahui, tetapi dia dalam firman ini dikatakan tadi, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya supaya domba-dombanya selamat. Yang artinya bahwa dia akan datang untuk menolong kita. Dia yang akan membela kita. Ketika kita dapat mengenal, kita dapat mengikuti, kita dapat setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membela kita di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar bahwa kita merasakan baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Gembala yang baik itu adalah akan memasang badan. Itulah bahasa yang lebih gampang mungkin kita mengerti. Dia akan memberikan, bahkan nyawanya pun akan dia berikan, dan dia sudah dibuktikan melalui penyalibannya di kayu salib. Dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita, bahwa Tuhan akan datang, pasti datang untuk menolong kita, pasti datang untuk menguatkan kita. Oleh karena itu, setiap domba pasti menghadapi persoalan, pasti menghadapi pergumulan. Tetapi satu keyakinan, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik, maka dia akan menolong kita, akan membantu kita untuk menghadapi persoalan ini. Luar biasa Allah kita, luar biasa gembala kita, karena pemilik hidup kita adalah hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah kita terus mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita terus mau belajar akan firman Tuhan, mau diisi oleh firman Tuhan. Kita berdoa mendengar firman Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan, tapi minta kepada Tuhan, Tuhan, Kau gembala yang baik, gembalakan kami, tuntun kami, bimbing kami. Itulah yang kita minta kepada Tuhan. Kita lewati persoalan itu bersama gembala yang baik itu. Kita hadapi pergumulan itu bersama gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menggembalakan kita. Selamat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan salam sehat, salam sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.